bersama, ya. Bagaimana kesiapan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi sarana transportasi dan menekan angka kecelakaan di pergantian tahun telah bergabung dari Cirebon, Jawa Barat, Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, Pak Menteri, saat ini Anda berada di Cirebon. Sejauh ini dari pantauan Anda bagaimana kondisi angkutan transportasi untuk libur Natura baik di darat, laut dan juga udara, terutama memang jelang puncak tahun baru ini? Alhamdulillah pergerakan dari arus mudik di berbagai daerah tanah air relatif baik ya. Dan memang ini ditandai satu jumlah kenaikan mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama di Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu meningkat. Dan juga alhamdulillah tidak ada satu masalah yang signifikan kecuali terjadi di Sumatera Selatan. Di beberapa tempat kereta api saya meninjau Solo, Jogja, juga para pemudik happy sekali karena layanannya baik. Udara juga demikian, tidak ada delay yang signifikan. Dan yang sangat menggembirakan adalah saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur, yang tahun-tahun lalu masih ada masalah mereka kekurangan kapal atau terlambat, relatif tidak ada yang signifikan karena memang kita melakukan pemindahan sejumlah kapal dari barat ke timur dan TNI juga membantu sehingga laut pun berjalan dengan baik. Nah oleh karenanya saya sekarang berada di Cirebon untuk menemani Pak Polisi yang bekerja sudah bagus. Kami ke Cirebon, tadi ke Pekalongan, menyapa beberapa anggota polisi dan dishub setempat untuk menyemangati bahwa kerja mereka sudah bagus dan kita harus memberikan dukungan moral karena di tengah semuanya libur, mereka tetap bekerja dan kita harus melihat bahwa mudik balik yang dari timur ke barat ini harus kita amati karena akan ada satu jumlah kenaikan jumlah pemudik balik ke Jakarta itu tanggal 1 dan tanggal 5. Begitu Mbak Fitri. Oke, Pak Menteri, masa angkutan libur Natal Tahun Baru atau Nataru ini sudah mulai dari 19 Desember hingga nanti 6 Januari 2020. Nah untuk rem cek sendiri seperti apa? Apakah masih terus dilakukan untuk memastikan kelayakan setiap moda transportasi? Rem cek adalah satu andalan. Tadi siang saya juga melakukan rem cek di Pekalongan dan alhamdulillah walaupun kita lakukan secara acak, tadi bis Coyo itu rem ceknya bagus. Kami bekerjasama dengan kepolisian di Polres-Polres dan juga di sub di seluruh Indonesia melakukan itu. Bahkan saya menganjurkan atau mengimbau agar para dishub melakukan rem cek di semua titik-titik seperti terminal. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita minta bantuan dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas untuk mau bertugas di daerah-daerah terminal untuk memberikan suatu evaluasi bagi para pengemudi. Karena pengemudi itu harus fit. Tensinya harus bagus, kesehatan harus bagus. Kalau tidak, kita anjurkan mereka tidak melanjutkan kegiatan-kegiatan itu. Jadi rem cek, baik pesawat, kereta api, bus, bahkan beberapa kendaraan-kendaraan tertentu kita lakukan. Secara khusus kita memang melakukan rem cek bagi kendaraan yang digunakan untuk wisata. Kita tahu bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang berwisata di tengah libur ini. Baik, Pak Menteri, BMKG juga melansir cuaca buruk terutama hujan di sejumlah lokasi di malam pergantian tahun. Nah, apa kemudian langkah antisipasi dari Kementerian Perhubungan? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi yang bergabung dari Cirebon, Jawa Barat. Pak Menteri, BMKG melansir adanya cuaca buruk terutama hujan di sejumlah lokasi di malam pergantian tahun. Apa langkah antisipasi dari Kementerian Perhubungan? Ya memang cuaca seperti ramalan dari BMKG kurang mendukung
banyak hujan, bahkan angin tadi di Cirebon sangat kencang. Nah, oleh karenanya dua hal. Bagi kami juga Kakor Lantas, saya minta supaya kita siaga dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak menguntungkan itu, terutama cuaca. Bagi mereka yang di Indonesia bagian timur khususnya, karena kapal itu sangat rentan dengan cuaca. Nah, oleh karenanya kami minta agar jumlah penumpang itu dipatuhi, jangan melampaui. Operator, para penumpang jangan memaksakan untuk berangkat naik kapal dengan jumlah penumpang yang berlebihan. Yang kedua adalah di udara, karena udara itu juga sangat rentan. Pada saat take off landing, pesawat-pesawat itu juga harus dipantau secara baik. Nah, oleh karenanya saya minta kepada operator aviasi dan airnav secara dini menyiapkan satu langkah-langkah agar take off landing di bandara-bandara tertentu yang memang cuacanya kurang buruk dilakukan dengan baik. Yang terakhir tentu di darat, karena banyak kemungkinan yang terjadi dengan cuaca yang buruk, bisa licin dan sebagainya, agar operator melakukan persiapan kemungkinan itu. Dan bagi pengemudi sendiri, dengan cuaca yang kurang baik, saya pikir kita harus bersabar, jaga kecepatan, jangan terlalu tinggi kecepatannya, dan siapkan satu kemungkinan Anda harus berhenti di suatu tempat tertentu untuk menunggu cuaca yang kurang baik. Kita harapkan di malam tahun baru ini hujan tidak selalu banyak ya, dan kita harapkan besok di puncak mudik balik untuk darat kita harapkan juga berjalan baik. Satu hal yang penting bagi pengelola kereta api itu di daerah Cianjur, di daerah Tasik, di daerah Garut itu sering longsor. Nah, oleh karenanya siapkan tim untuk dekat di daerah-daerah yang kurang baik itu, dan waktu siang lakukan satu pengontrolan terhadap titik-titik yang rawan longsor. Karena itu sangat membahayakan. Kalau longsor maka terjadilah suatu pemberhentian movement kereta api dari Bandung menuju ke Tasik dan ke Solo dan Jogja. Ya, Pak Menteri, berkaitan dengan moda transportasi darat di libur Natal dan Tahun Baru ini nampaknya jauh lebih meningkat dibandingkan pengguna moda transportasi udara, mungkin karena terimbas dari harga tiket pesawat yang masih dibilang cukup tinggi. Bagaimana tanggapan dari Anda? Saya pikir ya, angkutan darat ini bergerak tinggi itu lebih banyak karena jalan tol dan tol elevated itu jadi ya. Jadi memang ini tercatat kenaikannya begitu pesat, bahkan kereta api dan bus itu juga terimbas ke jalan darat. Nah, oleh karenanya justru ini menjadi satu warning bagi kita, bahwa di satu sisi keinginan masyarakat menggunakan mobil pribadi itu makin banyak ya. Kita memang senang dengan adanya mobil pribadi, daerah-daerah tertentu seperti Cirebon, Pekalongan, saya ketemu Pak Bupati, Pak Wali Kota, mereka senang sekali. PAD mereka meningkat, jumlah turis meningkat, sehingga tidak semua orang ke Bandung, tetapi banyak juga yang ke Cirebon dan juga ke Pekalongan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan anjuran Presiden, ya, kota-kota yang dilalui oleh jalan tol ini mempersiapkan diri untuk menjadi destinasi wisata. Dan bagi saya, kalau di Cirebon, di Pekalongan, makannya oke banget gitu loh. Nah, oleh karenanya ke Cirebon, ke Tegal, ke Brebes, ke Pekalongan itu sama oke-nya kita mau ke luar negeri ya. Jadi kearifan lokal menjadi kekuatan. Jadi saya kurang sepakat tentang kondisi itu. Justru angkutan darat itu menjadikan tourism dalam negeri ini menjadi baik, dan kita punya pilihan untuk di beberapa kota-kota yang katakanlah baru tumbuh dunia wisatanya. Seperti hari ini saya di satu kafe yang luar biasa di dekat Cirebon, dan saya pikir ini satu kemajuan bagi daerah-daerah di tingkat 2 di Jawa untuk meningkatkan kualitasnya.
Baik, Pak Menteri, pertanyaan terakhir, mungkin ketegasan bagaimana sinergitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, operasional moda transportasi yang nantinya akan dirasakan ataupun berdampak bagi para penumpang itu sendiri. Sejak awal kami memang memastikan bahwa sarana dan prasarana itu disiapkan secara baik. Apa yang kita lakukan? Kami melakukan kontrol ke setiap bandara, stasiun, bus, pesawat, melakukan rem cek. Itu tahap awal. Yang kedua adalah melakukan law enforcement. Sekarang ini bis-bis yang berjalan, yang wisata, kami minta tolong kepada Kakor Lantas dan Kapolres untuk melakukan law enforcement. Apabila bus itu tidak dilakukan satu rem cek atau kelaikan, mereka itu tidak boleh jalan. Ya, di penerbangan juga demikian. Apabila kita temui ada pesawat yang tidak layak, kita larang. Dan bahkan di beberapa tempat, baik kapal itu di di Indonesia bagian timur atau di Danau Toba. Tadi saya berkomunikasi dengan Bupati di Danau Toba, dia memberikan informasi kepada saya bahwa ada kapal yang digunakan dengan mengangkut yang berlebihan. Saya instruksikan pada Dirjen untuk melakukan satu tindakan terhadap aparat yang tidak mematuhi keselamatan. Oleh karenanya saya di satu sisi Kementerian Perhubungan mempersiapkan ini semuanya, tetapi kami juga minta bantuan bagi para penumpang, jangan memaksakan untuk naik kapal, naik pesawat, naik segala macam kendaraan ini dengan satu kendaraan yang tidak layak dan kapasitas yang berlebihan. Kita prioritaskan selalu keamanan dan juga keselamatan seperti itu ya. Terima kasih Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan telah berbincang bersama kami malam hari ini.